Apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Nah, udah dimasak aja. Kalau kepala babi Kan mah udah jadi dimasak. bangkai, Pak. Udah. Oh, dimasak aja. Ada juga Tanggapan anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak. Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam joke saja, Pak. Iya, sama, artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi dong katanya. Tapi Tapi ini sudah diajukan ke Dewan Pers. Iya kan, ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Kami menyangka itu orang iseng kan, ya ada setengah orang iseng, ada ini serius dan seterusnya. Maka Cica komennya, kenapa bukan daging babi saja yang dikirimkan, bukan apa kepala yang mentah gitu. Itu respon yang apa khas orang yang dalam tekanan sebetulnya. Jadi mencoba Relax, mencoba santai agar tidak terlihat. Nyatanya ketika Cica dapat apa dan itu dibuka dan itu tahu babi, Cica itu nangis. Jangankan Cica, saya aja shock lihat apa namanya kepala babi terpotong, telinganya hilang, kemudian darahnya masih ada di situ, baunya luar biasa. Itu shock, apalagi dia yang ada namanya di kotak itu. Ya. Jadi respon dia itu sebetulnya respon yang apa ya, semacam mungkin denial gitu terhadap dia ingin merasa Baik-baik saja. kuat gitu. Saya kuat dengan apa namanya kiriman ini, dan dia nge-tweet itu. Maka ketika Pak Hasan Nasbi berkomentar seperti itu dan dia menangkapnya secara literal sebagai kepala komunikasi, saya kira ketika kita melihatnya, oh my god gitu, seorang kepala komunikasi menanggapi hal yang sangat serius ini dengan jokes. Karena ini bukan saatnya yang tepat untuk membuat jokes untuk alasan apapun. Benarkah kemudian sebenarnya jeda dari kiriman kepala babi dan kemudian tikus itu ada peretasan dan juga kontak ke keluarga Cica? Yes, ibunya Cica tinggal di Jawa Tengah, itu WA-nya diretas. Jadi ketika kebaktian, dia handphonenya sedang dicas, tiba-tiba handphone itu ditelepon oleh keponakan Cica yang tinggal di kota lain. Itu menjawab, padahal ibunya Cica sedang kebaktian, menjawab suaranya laki-laki. Padahal apa namanya, dan si keponakannya bertanya, ini siapa? Kalau kamu ingin tahu saya, ayo keluar. Oh ya, panik lah, dia lapor ke Cica. Cica kemudian WA ibunya di nomor itu dan dijawab lagi di rumah. Padahal dia lagi kebaktian. Baik. Jadi ada peretasan dan memang itu diambil alih oleh seseorang yang tidak kita tahu. Baik, bagaimana Bu Nini melihat bahwa ini kan bukan cuma kiriman tapi sudah intimidasi ke keluarga dan orang terdekat dari jurnalis itu, Bu Nini? Ya, itu kan salah berbagai bentuk yang muncul. Biasanya intimidasi itu bisa langsung pada personal orangnya, jurnalis, bisa keluarganya, bisa kantor medianya. Intinya bahwa ada upaya pembungkaman. Harapannya media atau jurnalis tidak melakukan aktivitas jurnalismenya. Bisa saja dia membongkar kasus pembungkaman, intinya itu. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk perlindungannya? Apa yang harus dilakukan oleh kantor Tempo sendiri kepada rekan-rekan yang disimbolkan menjadi bagian dari teror itu? Ya, ketika kami mendengar, kami langsung rapat ya malam itu dengan Tempo. Pagi kami mendorong Tempo untuk segera melapor ke Bareskrim. Itu salah satunya. Lalu kami ingin pastikan bahwa Mbak Caca ada dalam mekanisme perlindungan di rumah aman lah gitu ya. Lalu apakah ada kebutuhan psikologis pendampingan gitu ya? Karena bagaimanapun dia akan mengalami trauma gitu. Dan itulah kenapa kami juga berharap betul Pak Wahyu, Kabar Eskrim, Pak Kapolri yang sudah berkomitmen betul-betul sekarang diperlihatkan kepada publik. Ini yang takut bukan hanya Tempo dan Mbak Caca loh. Mbak Cica. Mbak Cica loh. Publik ini juga takut dan khawatir. Tadi siang saya ketemu kawan-kawan. Apa yang terjadi pada Tempo sangat potensial terjadi pada kita semua. Bukan hanya pers saja. Bukan hanya juga pers gitu. Jadi kalau ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, pers itu kan
sudah jelas diatur dalam undang-undang, silakan gunakan hak jawab, hak Baik. koreksi, jangan main intimidatif dan kekerasan. Nah, kalau ini diperlihatkan kepada publik, mari sekarang aparat keamanan juga memperlihatkan kepada publik siapa pelakunya, apa motivasinya. Sebab kalau ini tidak terjadi, pembungkaman akan lebih panjang. Kalau ini nggak kebongkar, dampaknya lebih Dan serius. intimidasi bisa lebih panjang dan bentuknya bisa macam-macam. Ini Oke. kan kita sayangkan. Baik. Mundurnya kebanyakan. Undang-Undang 99. Demokrasinya mundur. Iya, ini lahir dari demokrasi 98. Ini Baik. anak sulung reformasi loh. Baik, baik. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu dalam situasi politik ini ada beberapa informasi mengenai Tempo, bahwasanya Tempo mendapatkan teror kiriman kepala tikus dan bahkan kepala babi. Tentu inilah situasi politik saat ini. Tentu berita ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Kenapa kantor atau Tempo dikirimkan kepala tikus? Tentu ada beberapa benci dengan Tempo mungkin, sehingga mereka diperlakukan seperti itu. Tentu orang-orang yang membenci Tempo tersebut ya orang-orang yang membenci mereka. Nah, teman-teman, kita mengetahui dalam hal ini, kita melihat dalam situasi politik saat ini memang sangat memanas dan sangat menggebu-gebu. Tentu ini sebagai perhatian sebagai kita yang kita tahu bahwasanya bocor halus ini adalah berita yang benar-benar sangat bermanfaat bagi kita. Nah, teman-teman, di sini kita membacakan sedikit komentar sebagaimana ulasan kita pada hari ini. Mereka, sebagaimana tanggapan mereka mengenai cerita dari kawan Caca tersebut menanggapi kiriman kepala tikus ataupun kepala babi. Ini V-nya udah berasal menuju Orde Baru lagi. Pertama, yang diincar politikus atau siapapun di ranah politik yang dianggap mengancam keberlangsungan pemerintah, kemudian media dianggap berlawanan dengan narasi pemerintah. Nanti rakyat digebu satu persatu sampai rakyat teriak ampun, dan akhirnya pada takut. Ujungnya semua ungkap sendiri tanpa harus dibungkam. Pada akhirnya pemerintah hanya menjalankan negara dengan kemauan sendiri karena risih dengan prosedur cek dan balances. Ini perasaan saja. Semoga tidak benar terjadi nanti. Tapi kalau ini benar terjadi dan pemerintah kembali lagi beroperasi seperti pada masa Orde Baru, bisa gawat. Tentu jangan sampai kembali lagi kepada Orde Baru pada tahun 1998. Tentu itu sangat menyedihkan dan sangat kejam, teman-teman. Semoga tidak seperti itu. Jadi dalam situasi memang hal ini kita tahu, Cica menurut saya dia orang hebat, dia mampu menguatkan dirinya. Hasan Nasib yang sebelumnya dikenal intelektual, narasinya, argumentasinya bagus, tiba-tiba jadi koplak. Gak usah takut Mbak Cica, orang yang mengungkap kebenaran pasti banyak gak suka. Selalu berbuat kebaikan dan memberitakan yang benar, pasti Tuhan akan membela orang yang benar. Tentu Tuhan akan tidak membiarkan orang yang jujur. Tuhan akan selalu mendukung ketika orang tersebut benar-benar masih di jalan yang benar, teman-teman. Cica orang hebat, dia bisa mendapatkan info-info yang keren. Daya dengarnya oke banget dan mengelolanya. Saya mendoakanmu, Cah. Kubawa dalam doa kerahiman ilahi, tetap berjuang dalam kebenaran seperti dia yang bahkan rela disalibkan. Nah, rejim sekarang kelihatan sekali tidak suka dengan kritis Tempo. Intimidasi seperti pengiriman kepala babi dan bangkai tikus adalah biadab.
Nasbi, Akromi, dan Nasi Babi. Tentu mungkin berita Tempo sehingga orang-orang yang membenci Tempo mengirimkan kepala babi atau kepala tikus, tentu berita yang dinarasikan oleh Tempo mungkin berlawanan dengan dia. Jadi ini salah satu perlawanan-perlawanan yang akan terjadi. Ya, kita tidak tahulah ke depannya, teman-teman. Semoga tidak adanya sampai penindasan-penindasan ya, teman-teman. Kalau yang diteror dikirim kepala babi, merespon dengan ungkap, kenapa nggak dikirim daging mentah aja biar dimakan? Bisa kita maklumi sebagai bentuk respon defensif untuk mengecilkan si peneror. Tapi kalau penguasa yang punya kewenangan untuk membela dan melindungi rakyat yang baik secara verbal maupun non verbal, rasanya respon Hasan Nasbin masuk kategori blon dan ungkap ketidakpedulian pada apa yang tengah menimpa rakyat. Apabila Nasbi bilang itu kan urusan cicak dengan orang yang entah siapa, gak ada yang harus dikomentari. Fis, ini mah emang Nasbin pengen nunjukin kalau negara nggak peduli sama aja dengan dia bilang, bodoh amat loh diteror, lo diintimidasi, urusan dan tanggung jawab sendiri akibat dari kerjaan jurnalis lo selama ini. Orang yang meneror pasti ada hubungan dengan orang-orang yang dikritik oleh Tempo. Nah, saya setuju dengan komentar dari saudara kita atau tanggapan saudara kita ini dari Bram Kumbara. Tentu ketika Tempo mendapatkan peneroran, pastinya ada hubungan dong terhadap orang-orang yang mengkritik oleh Tempo atau perlawanan. Seperti apa yang saya katakan, ini suatu perlawanan. Tentu Tempo akan lebih kritis lagi, lebih hati-hati lagi. Tentu kasus ini akan terungkap nanti, lama-lama akan terungkap, teman-teman. Itu yang kita harapkan, agar kasus ini terungkap. Karena kita tahu bahwasannya jurnalis ini tentu memberikan inspirasi, memberikan informasi-informasi yang valid menurut saya. Pernyataan masak kepala babi, suruh masak dan makan sendiri, sama yang membuat pernyataan. Asli bisa jadi pelaku. Tempo itu belak-belakan bahwa berita perilaku koruptor ini menteri bagian dari koruptor yang gerak. Nah, mending sesuai omongan Hasan Nasbin aja, kepala babinya dimasak, habis dimasak kirim ke Hasan Nasbi. Antar kalau dia nanya kok dikirim ke saya, jawab aja tinggal makan aja Pak. Kan kemarin Bapak bilang tinggal dimasak. Itu wartawan-wartawan yang mewawancara itu Om Ketua PCO pada gatel nampol tuh mulut doi pakai mikrofon sama kamera nggak sih? Greget banget responnya. Pecah saja oknum pejabat-pejabat pura-pura tidak paham artinya intimidasi kepada jurnalis. Sungguh tidak bekerja profesional. Itu oknum pejabat konyol. Udah dikasih tahu bahaya kalau salah pilih presiden, gak percaya sih. Nah, kita tidak bisa lagi mengelak siapapun pemerintahnya, ya kita nikmatilah ke depannya. Apapun yang terjadi, tentu kita sebagai masyarakat akan tetap cinta NKRI. Kita sebagai masyarakat akan bersatu ketika ada pemerintahan-pemerintahan yang ingin merusak negara ini, teman-teman. Tapi saya yakin bahwasanya Prabowo akan tegak lurus, Prabowo akan selalu memberikan yang terbaik untuk negara ini. Bukan hanya omong doang, tetapi dia akan memberikan terbaik. Itu yang kita harapkan. Intimidasi babi disuruh masak aja, cabai mahal disuruh stop makan pedas. Luar biasa nih kabinet. Menteri agar jaga komunikasi yang baik untuk rakyat sesuai kata presidennya, teman-teman. Gak bakalan Hasan Nasbin dicopot, soalnya statementnya itu memang sejalan dengan pemberikan Presiden kok. Memang intinya pemerintah gak mau dikritik. Sudah dikatakan Prabowo dari awal terpilih Presiden, welcome Orde Baru. Tempo sangat beruntung dapat hadiah kepala babi gratis. Semoga Tempo tidak menjadi babi titik. Nah, ini komentar dari Juru Libret. Tentu kita adanya pro kontra terhadap Tempo, ya setiap orang tentu akan bebas memberi pendapat, bebas untuk memberikan pendapat, teman-teman.
Memang orang sepintar apapun, kalau masuk ke dalam pemerintahan Indonesia jadi koplak. Kenapa harus berbohong untuk menutupi hal yang nggak benar di negeri ini? Nah, inilah yang terjadi teman-teman. Tentu kita melihat kualitas seseorang itu kembali lagi sebagaimana teman-teman menanggapinya. Saya tidak bisa banyak berbicara, tetapi sebagaimana teman-teman memberikan komentar yang menurut teman-teman benar atau tidaknya. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.